don't know what it is that you've done to me, but it's caused me to hurt you. Halo teman-teman, sekarang kita akan mengulas sedikit tentang Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seorang bangsawan asal Salangkanaya, India, yang bernama Maharesi Jayasingha Warman. Negara. Pada Kerajaan Tarumanegara, sistem pemerintah yang digunakan adalah monarki absolut, yang berarti Kerajaan Tarumanegara dijalankan oleh seorang raja. Sedangkan kondisi ekonomi di Kerajaan Tarumanegara ialah rakyatnya menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama dan juga berkembangnya kegiatan perdagangan. Kondisi sosial dan budaya Kerajaan Tarumanegara sudah dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha, melakukan kegiatan pertanian dan perdagangan, dan membangun teknologi pengairan untuk pertanian dan banjir. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Punawarman yang merupakan raja ketiga. Punawarman adalah penganut agama Hindu, aliran Vaishnava. Pada 397 Masehi, Punawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda sekarang. Selanjutnya, masa kemunduran atau masa keruntuhan. Kerajaan Tarumanegara sendiri telah mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Selanjutnya, raja terakhir yaitu Raja ke-12 dan tidak memiliki pewaris. Dan Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-12 karena diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten merupakan satu peringatan yang berasal dari masa Kerajaan Tarumanegara yang sekarang ditempatkan pada lahan berbanggar seluas sekitar 1000 meter persegi dan dilengkapi sumur berukuran 8 kali 8 meter. 2. Yaitu Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini pertama kali dikemukakan oleh N.W. Hopperman dalam laporannya yang ditulis pada tahun 1864. 3. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu merupakan salah satu prasasti dari 7 prasasti Punawarman. Prasasti Jambu ini juga disebut sebagai Prasasti Pasir Oleaka. Prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Yang keempat, Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini telah ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya peringkat nasional. Lokasinya berada di sebelah selatan Bukit Pasir Awi, kurang lebih 559 mdpl di kawasan hutan di perbukitan Cikamingkis, Kabupaten Bogor. 5. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di sekitar Sungai Cisadane dan berlokasi di Kampung Muara atau Kampung Muara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah ada sejak beberapa tahun silam. 6. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tombo, Desa Tugu. Ini lokasi pertemuan masuk ke dalam wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 7. Prasasti Cidangbiang. Keberadaan Prasasti Cidangbiang pertama kali berasal dari laporan Kepala Dinas Purbakala Tubagus Rusdan pada tahun 1947. Yang kedua yaitu Kerajaan Pajajaran. Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu yang berada di Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri pada 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berhasil mencapai masa emasnya di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521. Letak Kerajaan Pajajaran menurut peta Portugis, letak Kerajaan Pajajaran berada di sebuah kota yang sekarang dengan nama Bogor atau dulunya yang disebut Pakuan.
Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sistem politik yang digunakan adalah feodal, di mana susunannya terdiri atas puncak tertinggi yang dipegang oleh seseorang gelar prabu atau raja. Kondisi kehidupan ekonomi pada umumnya, masyarakat kerajaan Pajajaran hidup dari pertanian, terutama perdagangan. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Kondisi sosial dan budaya kerajaan Pajajaran dapat digolongkan menjadi golongan seniman, yaitu pemain gamelan, penari, dan badut, golongan petani, golongan pedagang, dan golongan yang dianggap jahat yaitu seperti tukang copet, tukang rampas, begal, maling, perampok, dan lain sebagainya. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal Sri Siliwangi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang tidak pernah punah dan selalu hidup di hati serta abadi dan pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yang diberi nama Maharena Wijaya. Maharaja juga membuat jalan yang digunakan untuk menuju ibu kota Pakuan dan Wonogiri. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sri Mansri Wacana, yaitu singgasana raja, dari Pakuan ke Surasawan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Selanjutnya, peninggalan zaman Kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Babat Pajajaran yang merupakan naskah kuno. Isi dari cerita ini tentang cikal bakal Kerajaan Pajajaran dan juga tentang keseharian masyarakat serta budaya Sunda pada zamannya. Lalu yang kedua ada cerita Paharayang yang merupakan peninggalan yang menceritakan tentang Hyang Wunisora. Dia menjadi pengganti Raja Sri Baduga setelah gugur dalam perang Bubat. Lalu yang ketiga ada Kidung Sundayana yang merupakan kitab berisi tentang kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran Bubat yang saat itu melawan Majapahit. Selain itu, dalam cerita ini juga menceritakan tewasnya Raja Sri Baduga beserta putrinya. Lalu yang keempat ada prasasti Batu Tulis, ditemukan di Kelurahan Batu Tulis. Lalu yang kelima ada prasasti Sang Hyang Tapak. Peninggalan ini juga sering disebut dengan prasasti Citasih. Ini merupakan peninggalan tanda terima kasih raja kepada pasukan kerajaan Pajajaran karena telah memenangkan perang melawan pasukan Swarnabumi. Lalu yang keenam ada prasasti Kawali yang lebih sering disebut juga dengan prasasti Astana Gede. Prasasti ini menceritakan tentang dipindahnya pusat kerajaan Pakuan Pajajaran ke Kawali. Lalu yang ketujuh ada prasasti Rakyat Juru Penghambat. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dan Melayu. Dan ini menceritakan tentang pengembalian kekuasaan raja kerajaan Pajajaran. Lalu yang terakhir atau yang ke-8 ada prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti ini berbentuk monumen batu. Prasasti yang ini menggambarkan perjanjian antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Portugal.